Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam R06. Di sini saya akan memberikan materi tentang yang pertama, itu perkembangan awal akuntansi, yang dimana pada tahun 1775 pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun yang double entry. Kemudian pada tahun 1800 masyarakat mendirikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan untuk perusahaan, dan pada tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Dan pada tahun 1850 laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1900 di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Dan pada tahun 1925 mulai dikenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dan pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP, yang dengan dimulai dikenalkannya Post Court Record. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan 1975, pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengelolaan data. Lalu sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi, hingga perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Pada tahun 1975, total sistem review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal, dan social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Sejarah akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi yang besar bagi pasar-pasar modal maupun modal yang besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad 14 dan abad 15. Lukala orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportioni. Pada tahun 1494, banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luca, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasinya. Kemudian paruh pertama pada abad 20, sering tumbuhnya kekuatan ekonomi di Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian akuntansi ini diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Begitu banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah. Sejalan dengan diperlakukannya ketentuan transparansi bagi perbankan syariah, selama itu laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak Ikatan Akuntan Indonesia atau IAA, yang ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang diperlakukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia kepada akuntan publik Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan tersebut dimulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006. Akuntansi publik yang melakukan audit terhadap perbankan syariah sebelum mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan, agar memperoleh pendapat lebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah tentang kepatuhan bank syariah yang diawasinya. Kemudian dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan yang telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait di dalam komite akuntansi syariah, di mana Bank Indonesia sebagai salah satu anggota bersama Ikatan Akuntansi Indonesia di pihak lainnya. Kemudian sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Di sini ada sekilas prosedur
Yang pertama itu transaksi yang harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau natur. Yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran akan dicatat di sisi sebelah kiri. Yang keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi ke kiri halaman. Kemudian yang kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Yang keenam, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberikan garis penutup. Yang ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Yang kedelapan, jika akun telah ditutup, maka kena diberi tanda tentang hal tersebut. Yang kesembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Yang kesepuluh, orang yang akan melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Dan yang kesebelas, saldo diperoleh dari selisih. Yang kedua belas, laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. 13, pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh AA Ketbarus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana berada di bawah wewenangnya. Yang terakhir, laporan tahunan yang disusun oleh Alkitab akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di bawah pusat. Kemudian istilah yang digunakan. Jadi istilah yang digunakan itu ada al-jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Kemudian ada daftar al-yaumiyah atau buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama rusnamah. Yang ketiga itu ada arusnamaj atau buku harian yang melakukan pencatatan untuk pembayaran penerimaan setiap hari. Kemudian ada al-khatmah, merupakan laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan. Ada al-khatmah al-jami'ah, merupakan laporan tahunan, dan al-tarij merupakan tambahan catatan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan. Dan al-arida merupakan 3 kolom jurnal yang totalnya terdapat di kolom ketiga. Dan al-bara'ah merupakan penerimaan pembayaran dari pembayaran pajak. Dan terakhir ada al-muwafaqawal. Di al-muwafaqawal jemaah merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada dinasti Absalah pada tahun 750 sampai 1258. Dan demikian maju sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Di sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntan Islam. Pada tahun 1429, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal-hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi mengingat dan masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut dan bagaimana diungkapkan oleh Napier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.